2. Inilah dia Best of 3 Series Bigetron Alpha. Kalau mereka nggak bisa memenangkan ini berarti perjalanan mereka akan sudah sampai di sini. Tapi Geek Fam juga nggak akan memberikan poin. Jadi sama-sama saling kerat nggak sih? Benar, saling jotos-jotosan juga ya. By the way di sini ada yang menarik. Apa? Bude, saya itu tidak berubah. Jadi Bigetron tetap mengambil first pick-nya, sedangkan Geek Fam mengambil second pick-nya. Playernya juga nggak berubah ya Bun? Iya Bun, nggak ada. Iya nggak ada Bun. Aku tadi baca, kirain ternyata bukan. Itu Po. Ya, ternyata Po, salah. Pobomoso. Podo Joyonyo, ya itu deh ya teman-teman. Tapi dari Natali, ada Yuzong, Brody, Benedetta, plek jiplek kayak game yang pertama. Ini bukan replay ya teman-teman, ini game yang kedua. Serius deh. Tuh, Tuh, bohong. Kita nggak bohong. Walaupun sama banget ya, sama persis ya. sama percis, tapi Bigetron Alpha akan berpikir kerat apa yang akan mereka buang untuk tim Geek Fam. Apakah dari Baratsnya untuk tim Geek Fam? Karena tadi di game sebelumnya yang di-ban adalah Link ya. Mereka lebih nge-ban ke arah Link di game sebelumnya dari Bigetron Alpha. Soalnya itu adalah hero signature dari Baby, tapi Bener. Wow. Barats. Barats akhirnya dibuang kali ini Yo, untuk respect ke bro. arah Ren V di sini. Karena Dari- memang dari Baratsnya aja kalau udah maju-maju aja udah serem gitu kan. Bener. Mau maju aja, aduh takut dilahap. takut dilahap sama dinosaurus. Tapi dari Pangan. sisinya Geek Fam mereka tidak merubah sama sekali dalam masalah ban-nya. Benedetta masih, terus masih Brody dan juga masih Jawhead. Berarti first pick-nya masih bisa dirubah nih. Bigetron Alpha masih punya chance untuk dapetin ke arah Link. Link kalau mereka mau, tapi ternyata si Lina kali ini masih diambil dan di-secure sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Wow, menarik. Padahal kalau kita lihat memang pressure yang diberikan sama Selena di awal tuh bener-bener besar banget. Dengan Abyssal Arrow, Abyssal Trap yang ngebuat seorang Selena tuh bener-bener ditakuti banget. Iya, cuma kalau misalnya nggak bermain agresif di awal dan mungkin gagal seperti halnya di game yang pertama, jadi lumayan percuma karena Selena kurang baik untuk dimainkan sebagai defense hero. Yes. Dia lebih ke arah agresif, pick up heroes, ngasih pressure juga di setiap lane-nya. Malahan tadi Geek Fam berhasil menanggulanginya di awal dan habis itu mereka yang memegang kendali. Nah, ini ya. Sedangkan kalau kita lihat juga dari Lunox dan juga dari Akai kali ini. Masih sama ya Bun? Sebenarnya Mirip. mirip. Cuma bedanya Baratsnya dibuang jadi mereka ngambil Akainya duluan. Iya, jadi ngambil Akainya duluan. Tapi berarti mereka masih punya chance untuk ngambil hero-hero lain. Ini kenapa mereka ngambil Lunox terus-terusan? Ini kan juga jadi salah satu pertanyaan. Apa memang salah satu comfort hero? Atau karena memang mereka pengen meng-counter sesuatu? Karena kamu, Vel. Oh, Hero karena- favoritmu kan, Vel? Iya, dipakai melulu kan aku jadi seneng gitu loh. Iya kan, seneng banget aku dipakai. Apalagi di situ juga ada Aka yang bisa nge-secure seorang Lunox juga. Ini kombonya juga enak gitu loh dengan ada Hurricane Dance ditambah dengan Chaos Assault, Darkwing Chaos. Ini bakal berhasil untuk nge-secure banyak hero. Tapi Ishan, Shin, Link dan juga Selena. Core-nya udah dibuka dua-duanya. Agak greedy gak sih? Link bakal yang dijadiin gacoan awal sih early game biar Link yang ngegerakin, Yishanshin bakal farming buat secure ke area late game-nya. Dan jaga jarak juga. Jadi misalnya Linknya yang udah di Hurricane Dance, udah difokusin, Yishanshin masih bisa ngedeal damage dari jarak jauh. Jadi mereka punya tabungan di area belakangnya. Ya, oke. Tapi Esmeralda kali ini diambil sama tim Geek Fam. Mengingat Esmeralda dengan Falling Star Moon, walaupun udah di nerf ya terakhir ya, shieldnya jadi gampang banget dihancurin, tapi gampang banget juga untuk tambah banyak juga shield yang bisa didapatkan dari seorang Esmeralda sendiri. Tapi Lunox sebagai support harusnya di sini yang bisa dipakai sama teman-teman dari tim Geek Fam bakal mengacaukan banyak pergerakan yang dimiliki sama Bigetron Alpha, karena ketika Link maju ke depan pun mereka belum tentu benar-benar bisa nge-finish seorang Lunox yang dari tadi bermain dengan Billions of Order. Itu dia. Dan oke, nggak ada Alice, nggak ada Hayabusa, apalagi yang akan dibuang untuk tim Bigetron Alpha. Offlaner-nya belum kebuka sama sekali, jadi Geek Fam bisa berfokus untuk ngebuang offlaner. Tapi kalau ketika mereka ngebuang offlaner dari tim Bigetron Alpha, mereka masih juga kurang satu nih. Apa nih? Apa yang akan dimainkan oleh tim Geek Fam? Apakah mereka akan bermain lapu-lapu lagi atau tidak? Kayak masih ada chance buat nge-pick lapu-lapu, masih ada Tamus juga. Tapi Tamus juga harus berhati-hati karena Tamus di-pick sama siapapun ya, entah dari Geek Fam atau Bigetron Alpha, sama-sama nggak begitu kuat karena masih ada magic damage yang bisa dikasih sama satu dengan yang lainnya. Jadi menurut aku masih ada sedikit 50-50. Apalagi ada Esmeralda, kalau diambil sama Bigetron Alpha, Esmeralda Tamus masih menang sih lawan Esmeralda, tapi kalau misalnya ketemu sama Lunox, Lunox. wah nangis.
nggak bisa yang jarak jauh ya. Tamus kalau yang Iya. nempel-nempel dia masih bisa Betul. ngamanin. Tapi kalau Lunox berabe. Tapi Baksha yang di-ban oleh tim Geek Fam. Menarik ya, mereka lebih ngebuang karena Baxia karena memang mereka tahu dengan adanya Tortoise Puissance itu seorang Esmeralda bisa berdansa dengan tidak bisa berdansa dengan sangat nyaman. Tapi ketika tidak adanya Tortoise Puissance, ya udah Esmeralda biarkan dia berdansa sampai ke ujung planet Your gitu kan. team is Pindah picking. map juga nggak apa-apa dah katanya dah. Pindah ke map survival baru balik lagi ke map turnamen gitu kan. Itu si Jauh Esmeralda- ya Bun jalan-jalannya. Iya Bun, soalnya kan mau mengelilingi Indonesia Bun. Oh benar juga di Indonesia aja. Oh. Tapi Your Hayabusa ada team juga is Chow yang picking. dibuang dari sisi Bigetron Alpha. Lagi-lagi mereka nge-shutdown core-core yang dimiliki sama teman-teman dari Geek Fam gitu loh. Tapi lapu-lapu jadi option lagi yang di-pick sama Geek Fam. Ini sih bener-bener, to be honest ya, strong parah. Esme-nya tanky banget, ya kan? Terus mereka punya Alkai. Ditambah mereka punya yang namanya lapu-lapu. Ini tiga hero ini aja susah banget untuk di-take down, Bun. Itu dia, lapu-lapu sudah ada di sini. Kembali lagi, Geek Fam gak terlalu merubah banyak hero mereka. Kalau bisa kita bilang ya, Kufra. masih dengan lapu-lapulannya, masih dengan Akanya. Tapi Kufra di Bigetron Alpha sudah hadir. Your team is picking. Wow. Ini menarik sih, dimana sebenarnya Kufra kan di nerf kemarin. Pas di update, Ya, di adjust. Karena dia punya Terran Revenge sekarang short banget movementnya. Lebih pendek. Benar. Jadi dia nggak bisa nge-cacker jarak jauh lagi ya. Iya. Biasanya kan, dari Sabang sampai Merauke. Bener juga ya Bun ya. Berjejer pulau-pulau. Yang Sambung-nyambung wonderful jadi satu. banget ya. Dan ada Khalid yang akhirnya diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Khalid di sini harus bermain dengan sangat baik dan harus bisa dengan sangat agresif juga karena mereka mengandalkan banget level dari seorang Khalid apalagi Raging Sandstorm-nya nanti. Desert Tornado bisa jadi salah satu cara buat seorang Khalid untuk menangin laning phase-nya dia. Tapi dia harus mendapatkan level 2 secepat mungkin supaya nggak bisa di-shutdown oleh teman-teman dari tim kita. Wow. Wow, ini hero divingnya 1, 2, 3, 4 ya Bun? 1, 2, 3, 4 banyak banget. Nah, 4 dari tim Geek Fam nih. Agak sedikit mengerikan ya dengan adanya Lancelot yang mereka pegang ini. Aku nggak tahu ya, aku merasa Bigetron Alpha di sini masih punya chance yang sangat bagus banget dengan adanya late game insurance mereka ini ditangani seorang Yishanshin dan Link juga di sini harus bermain dengan sangat baik di jungle-nya, dia harus punya rotasi yang sangat cepat dan farm mekanismenya harus benar-benar bagus supaya nggak bisa di-invade. Kalau misalnya di-invade itu bakal jadi salah satu problem terbesar. Ya ini kembali lagi tergantung gimana early game dari tim Bigetron Alpha. Benar. Kalau mau bawa game ini ke game yang ketiga. Kalau sampai early gamenya mereka kalah atau punya disadvantage, Ya, itu bakal jadi berat banget kan. yes, Itu bakal jadi berat banget. Literally berat banget. Which Tapi- is? which is gonna make Geek Fam kayak struggle gitu. struggle, kesulitan, kesusahan. Soalnya Iya. dari tim Geek Fam juga harus menangin early-nya kalau Benar. mereka mau enak. Dan kita akan buktikan saja siapa yang akan memenangkan di game kedua. Apakah akan ada game ketiga atau tidak? Atau di sini Geek Fam akan memenangkan dengan 2-0. Langsung aja inilah dia Land of Dawn. Pertarungan para player Indo Pride. Kita ada Bigetron Alpha dan juga tim Geek Fam. Kalian ditemani oleh Clara Mongso dan juga Bella J. Jangan lupa untuk taruh hashtagnya kali ini untuk BTR Win atau Once a Geek Always a Fam untuk Indo tim Pride. Indo Pride Dung, jangan dung, lupa. dung, dung. Dan juga Clara Win dan Vela Win. Salah Win-win. ya? Salah ya? Win-win solution. Yang penting semuanya menang. Di arah tengah udah ada Taka yang ngeharas Priest. Dua-duanya saling marah satu sama lain terlihat dari Abyssal Arrow-nya, Abyssal Trap-nya. Horor banget Taka. Nge-spam terus-terusan dia ngedapetin level 2 terlebih dahulu. Betul, dia butuh level 2 untuk ngasih pressure lebih lagi dengan ada Abyssal Trap dan juga Abyssal Arrow bersamaan. Dan dia langsung rotasi ke arah bawah, mengincar ke arah lapu-lapu. Ingat ya, lapu-lapu itu sangat kuat. Di awal sampai dia dapetin Bloodlust X, itu lebih serem lagi. Itu power up-nya dia, power spike-nya dia tuh ada di Bloodlust X dari seorang lapu-lapu sendiri. Karena dengan adanya Bloodlust X di tangan seorang lapu-lapu, dia makin berani gitu loh. Oh jelas, lifestyle-nya makin tinggi lagi, dia makin berani ngacak-ngacak, maju-maju, mundur-mundur. Nggak ada mundur kayaknya kalau lapu-lapu udah punya Bloodlust Lex. Makin berani lagi, dia udah punya damage, dia punya lifesteal.
ngehajar teman-teman dari tim BTR mungkin jadi nggak takut ya. Iya, jadi takut banget gitu loh. Dan kita bakal lihat juga di Siap lagi, inilah dia game yang kedua dari Best of 3 Series maju ke area tengah. Dreams melihat Freeze di area bottom lane, rupanya Taka sudah bergerak membantu Branch di area bottom lane untuk kasih pressure terhadap Swan yang menggunakan Yes. lapu-lapu. Tapi suaranya pun masih belum terlalu terpressure ya, karena kalau kita lihat secara level pun di sini EXP yang didapatkan oleh Swan cukup tinggi juga. Dan Max kali ini mulai lagi bergerak di arah jungle, mencoba dapetin semua yang bisa dia dapatkan, apalagi dapetin Clara Mongstar, itu kan susah banget. Terus udah gitu Taka kali ini mencoba untuk bergerak kanan kiri depan belakang, coba untuk dapetin level, karena dia butuh banget one instant kill sih menurut aku sih. Taka tuh butuh banget one instant kill, dan itu harus di backup entah itu dari pergerakan yang dimiliki sama Dream, atau sama Ripo, atau bahkan sama seorang Branch dengan adanya Mountain Joker. Ya, atau dengan Max yang bisa nge-follow up dengan sangat cepat seharusnya, tapi dari kedua player tim Bigetron mereka sudah bersembunyi di dalam bus. Sudah terlihat ada episode trap yang mengenai oleh seorang Zuns. Bukan pilihan yang tepat. Tim Bigetron mereka memilih untuk menahan. Tapi Dream sudah tadi refresh cancel. Recall dari Zuns membuang-buang waktu seorang Zuns yang udah bersiap buat pulang ke rumah. Ternyata dipanggil lagi. Nah, di cancel lagi dengan ada Mountain Joker dari seorang Isanshin. Udah jalan aja Bun. Jalan aja dia katanya. Iya Bun, lebih sehat soalnya Bun. Bakar Iya. kalori katanya Bun. Dan lumayan. ya udah jadi mereka membiarkan membuang waktu di area tengah. Ada Tarian Rubit lagi keluar, damage yang sangat besar dari area belakang. Baby juga dalam bahaya, Phantom Execution digunakan untuk kabur. Max hadir membuyarkan setup dari tim Geek Fam. Ya, tapi bagus banget di sini. Lancela tuh dipaksa untuk mundur. Mereka ngasih pressure yang luar biasa besar ke arah seorang Baby Ruka. Dan bahkan Baby Ruka sendiri masih level 4 dibandingkan dengan seorang Max yang sudah level 5. Ini kan Oh, jadi iya. pressure tersendiri ya. Kalau Link memang kita tahu rotasinya itu cepet banget ya. Gerak Sat. di sini kemanapun dia berada, ngalur ngidul ngetan ngulon, pokoknya gercep banget dengan finish poise-nya. Betul. Karena memang di situ dia atlet parkour sih. Jadi memang berbeda di situ kalau misalnya si Lancela kan atlet pedang. Jadi emang agak sedikit berbeda ya antara dua game ini ya. Cabornya beda ya. Bener, cabornya beda banget. Tapi lihat sebelah sana, Turtle-nya bakal coba untuk di-reset terlebih dahulu. Tidak ingin diberikan ke arah tim Bigetron ataupun dari tim Geek Fam. Tidak ingin terlalu memaksakan keadaan. Mereka udah jotos-jotosan nih dari tadi. Tapi belum dapetin apa-apa. Apakah Dreams kali ini bakal maju ke depan? Nggak kena siapa-siapa, tapi bouncing ball juga dikeluarkan. Dreams kabur, gelinding ke area belakang. Mencoba untuk nge-setup ulang juga karena teman-teman dari tim Bigetron, mereka harus hati-hati banget ini game yang kedua. Kalau sampai mereka kecolongan, berarti sudah sampai di sini perjalanan mereka. Dreams muncul lagi dengan bouncing ball, mencari informasi. Lagi apa Geek Fam? Ternyata Turtle sudah separuh HP. Ya, tapi Ripo kali bersiap siaga. Ingat ya, dia masih memiliki Raging Sandstorm yang bisa masuk kapan saja. Dan Max sudah hadir karena depan Turtle masih bisa disecure sama seorang Lancela. Tapi apa yang bakal terjadi sama seorang Link di situ? Max berhasil di-shoutout oleh teman-teman dari Geek Fam. Sendirian di area belakang, ternyata teman-temannya mereka kesulitan. Ada Renf atau Ipin dengan Esmeralda-nya Falling Mongstar jedar mengunci pergerakan follow up dari tim Bigetron sehingga Max yang udah kepalang basah ya nyemplung sekalian. Nyemplung sekalian. Dan Tapi teman-temannya tapi jauh. Iya, ya nyemplung basah ya, kecuali Iya. kamu nyemplung ke mana ya? Padang pasir. Rumput. Tapi ya itu jadi kerugian yang cukup besar juga untuk teman-teman dari Bigetron Alpha kali ini. Tapi lihat Dreams di sisi bawah kali ini masih coba untuk mengincar, tapi apa yang bakal terjadi? Swan maju ke depan dan here we go. 1 kill lagi untuk Geek Fam. Galak bet galak, tapi itu adalah counter inisiasi ya Bun? Yes. Dream sudah terkunci. Sekarang Geek Fam lagi dan lagi early game yang sangat matang dari mereka. Walaupun baru menit 5, baru aja gold shieldnya hilang. Tapi net worth yang sudah mereka ungguli itu 2000. Jadi early gamenya udah kelihatan banget. Geek Fam punya kesempatan yang sangat nyaman untuk mendapatkan turret pula di area bottom lane tanpa adanya defense dari tim Bigetron. Nah itu dia ya Bun ya. Tapi kita lihat lagi di sini Ripo mencoba untuk bergerak di sisi atas. Dan jangan lupa ya, di Indonesia aja kalian bisa nikmati alam seperti ini. Itu Bromo ya Bun, aku belum pernah ke Bromo. Iya bener, Gunung Bromo, Malang, Jawa Timur. Ajakin aku ke Bromo dong. Yuk, kapan? Yuk aja dulu. Yuk aja dulu, terima kasih. Yuk, karena kan kita mau untuk mencintai
terus mencintai Indonesia ya. Di Indonesia aja Wonderful Indonesia. Yoi. Nah, tapi lihat progress item yang dimiliki sama seorang Lunox-nya agak sedikit menarik ya, Bun. Mau setengah mengarah ke arah Lightning Trankion, tapi setengah juga mengarah Clock of ke arah Destiny. Lightning Trankion. Oh, Clock of Destiny juga Lightning Trankion. harusnya kalau cover di sini mungkin ya, tapi tergantung mungkin dari tim Geek Fam itu sendiri. Karena sekarang mereka udah mulai berkumpul lagi di area tengah. Dreams, Tyrant Revenge-nya membuka bush di area tengah. Tapi teman-teman dari tim Geek Fam juga udah sangat sigap kalau Dreams sampai mendapatkan sesuatu. Rupanya Geek Fam responnya sangat cepat. Mereka masih bisa selamat, tak ada yang terkunci sama sekali oleh pergerakan dari Dreams. Dan lihat sebelah sana, Freeze juga di sini ingat ya, dia memiliki Purify, benar-benar tidak ingin ter-tick off dengan adanya Kufra dan juga dengan adanya Khalid di sana dengan Raging Sandstorm dan juga Tyrant Rage. Tapi lihat sebelah sana Turtle yang mulai di-poke lagi sama Baby Ruka. Max-nya, lihat, Max-nya nakal lagi, Bun. Diintilin terus sama Rem, dihantui. Dan dari Zun sudah sangat sekar pulling star pun mengenai 3 member dari tim Bigetron. Mereka dalam bahaya mulai pecah, Bun. Max-nya kabur ke area kanan. Di area sini Ripo terkunci dari Hurricane dan Felix Zun. Ripo masih bisa quick sender tapi tidak terlalu lama untuk bisa hidup. BTR. Oh my god, mereka berhasil dapetin ke arah Ripo, tapi Baby Ruka seperti agak sedikit kebingungan mau bergerak ke arah mana ya. Dia tadi mau gerak ke arah atas atau mau gerak ke arah ke seorang Max. Dia nggak bisa dapetin apapun dan Baby Ruka dipaksa untuk sedikit mundur kali ini. Dengan pergerakan yang dimiliki sama Dreams dan juga Taka. Akhirnya di sisi atas pun dari seorang Renvi mendapatkan turret kali ini. Objektif banget ya, Bun. Sedangkan turret dari Geek Fam-nya gimana nih, Bun? Bingung sih, Geek Fam lagi-lagi nggak kesentuh sama sekali. Pergerakan dari Geek Fam lebih agresif. Padahal di sini BTR mereka punya Selena, mereka bisa kasih pressure juga. Cuma sekarang mereka ketika tim Geek Fam udah nge-group up, Selenanya jadi Bingung ya, kurang Bun? efektif juga. Dan Blue Buff sudah hadir untuk tim Bigetron. Link tanpa Blue Buff, kalau kata Uji bagaikan Uji tanpa yayangnya. Emang nggak punya sih. Iya juga ya. Tapi sekarang di sini Geek Fam bakal langsung menginvasi juga jungle milik tim Bigetron. Kasih pressure yang sangat besar. Dreams mau juga ada depan Tyrant Race mengenai 2 tapi Hurricane dibalas dengan sangat cepat. Balas membalas. Gak ada follow up-nya teman-teman dari tim Bigetron. Kewalahan, kelimpungan, kabur melipir. Max yang sangat sekarat dikejar oleh Baby Ruka. Tonros my terakhir. Phantom Max semuanya dikeluarkan untuk komit ke area Max. Iya, dan mereka berhasil dapetin permainan yang sangat luar biasa di sisi samping dekat dengan Turtle Pit-nya di sana. Dan mid lane turret berhasil diambil, akankah mereka dapetin turret selanjutnya? Karena kalau kita lihat lapu-lapu udah bersiap siaga di sisi bawah dan Baby Ruka. Dengan satu wave minion kali ini mampu untuk berhasil mendapatkan turret di arah tengah. Ini semuanya ya, semua turret mulai digrogoti sama teman-teman dari Geek Fam. Dan ini 0-5 di menit ke-8. Maksudku, kita tahu ya, di game-game sebelumnya kita melihat permainan yang sangat banyak sekali pergerakan-pergerakannya. Tapi banyak juga yang mati. Tapi Iya. kali ini enggak gitu loh. 05 Bun, Iya, jatuh-jatuhan ya, Bigetron belum pecah endoke. Tapi dari tim Geek Fam juga dia ngelit lagi dan lagi di early game sampai sekarang dengan 6.000 net worth perbedaan. Betul. Dan yang dapetin 4 total kill adalah Baby Ruka. Ganas Dari ya, Bun. 5. Bener juga. Serem ya, Bun? Iya, sadis juga, sadis. Ini teman-teman dari Geek Fam juga udah mulai bergandeng tangan dalam satu hati, dalam satu kasih di area jungle. Menahan posisinya biar Bigetron dikandangin. Mereka nggak ngasih space untuk tim Bigetron keluar dari base-nya, farming, ngedapetin buff, no, karena Geek Fam sudah ada di sini. Bener banget. Dan di sini dari tim tapi lihat sebelah sana Tyrant Revenge dan juga Tyrant Race dibuka karena seorang Zeus langsung melakukan Hurricane Dance untuk menyelamatkan diri dan masih bisa untuk selamat. Tidak ada setup yang dilakukan sama sekali lanjutannya. Tapi lihat Lordnya di sini tersisa 77 detik lagi untuk masuk ke dalam line up. Sama ya. Tapi sebentar loh Bun, Oh, kalau sebentar. kita liatin kayak gini loh Bun. Karena kondisinya adalah Bigetron, mereka harus dapetin farm sebanyak mungkin untuk Brand dan juga untuk Max. Kalau Max mau gerak juga susah sih. Gampang banget buat si Ren nge-mirroring, rotasinya belum lagi ada Swan juga. Baby Makanya. Ruka juga, jadi mappingnya dipegang banget sama Geek Fam. Betul banget Bun. Dan juga barusan kita lihat juga dari seorang Ren itu bener-bener gak ngasih nafas buat Link ya. Linknya bergerak ke arah mana ya udah temboknya aja dideketin gitu kan. Rotasinya harus dirubah sih. Di sini berarti dari seorang Link harus lebih fokus untuk melakukan split push-nya. Karena itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan sama seorang Link dengan kondisi yang sangat berat seperti ini gitu.
berat banget karena Geekfam walaupun gak ada Lord, mereka berani nge-press sampai ke area inhibitor. Cuma ini nakut-nakutin terus sampai tim Bigatron. Habis ini bikin arisan di base-nya. Oh gitu ya. Ngumpul-ngumpul Dikumpul rame-rame soalnya kan. ya, Iya, sabar-sabar aja. Soalnya kalau mereka melakukan kesalahan satu aja, ke pick off 1-2 hero, Geekfam makin mudah untuk masuk ke area inhibitor. Betul. Posisinya dari tim Bigatron, mereka harus nungguin momen yang tepat ketika mencari celah dari tim Geekfam. Sama hal seperti tim Geek Fam kalau menurut aku. Ketika mereka masuk, mereka harus menghitung apakah benar aku bisa men-shuttle teman-teman dari Bigatron. Kalau enggak, mereka bisa jadi kena punishment yang sangat besar karena mereka bertanding dalam inhibitor. Terlihat sebelah sana, Alistar dikeluarkan lagi oleh seorang Randy. Belum bisa mendapatkan perkara Dreams dan juga Taka, tapi at least mereka bisa mengusir mundur lah teman-teman dari Bigatron. Pripip. Dan Lord sudah datang di Land of Dawn. Yes, Lord sudah datang dan ngebuat teman-teman Geekfam semakin kasih press di setiap laningnya. Biar tim Bigatron kalau mau bergerak ke area Lord, mereka harus ngelewatin wave minion sehingga terlihat dari tim Geekfam. Betul. Sekarang Zun sudah menempati posisinya di area Bush, nggak takut sama sekali. Dia kayak ya udah sendirian, kasih pressure dikit dan tim Bigatron pun walaupun melihat Zun di sini, teman-teman lainnya tuh mereka nggak tahu ada di mana tim Geekfam. Betul. Jadinya nggak ada yang berani komit untuk nge-take down Zuns. Karena Zunsa di sini bisa jadi benar-benar posisinya yang bagus banget gitu loh. Informasinya yang dikasih tuh benar-benar gokil banget dan mereka ngasih pressure yang gila-gilaan. Lordnya pun udah Lord Enhance kali ini. Mungkin sebentar lagi bakal mulai di poke dan 9.000 network perbedaan antara Bigatron Alpha melawan tim Geekfam. Geekfam di sini menunjukkan taring yang sangat-sangat luar biasa. Berbeda sekali dengan vibes yang kita lihat sebelumnya, tapi Freeze baru saja menyelesaikan dominant size untuk nge-slowin attack speed yang bakal dimiliki sama teman-teman dari Bigatron. Ya, Geekfam sudah menunggu sampai Lord ter-enhance. Zuns masih menjadi brigade untuk tim Geekfam. Ngenteni ngasih menit semainnya pokoknya buat ngedapetin Lord yang akan memperkuat di push mereka. Betul banget, tapi Lord terisi satu banget. 6.000 saja, apa yang bakal terjadi? Akankah ada Udah, dive Max, yang bakal Max. dilakukan? Max, Dreams, Brans mulai nongol. Siapa yang bakal dapetin Bude? Reset ternyata karena di depan sana Tyrant Race mengenai 3 member dari tim Geekfam. Semuanya sekarang tempat boleh dikeluarkan. Max ini dalam bahaya terkunci pergerakan dari Hurricane dan Zuns on point tepat waktu. Tapi di arah belakang Ripo-nya masih bisa untuk membalas. Sekarang dia sendirian. Quicksand Guard dikeluarkan tapi tidak bisa melindungi dirinya. Dia ada wipe out untuk tim Bigatron. Oh my god, Geekfam benar-benar kuat banget kali ini dan mereka memenangkan adu jotos di sana dan mungkin bakal mencoba untuk melakukan push di area tengah kali ini, coba untuk menyelesaikan gamenya karena kalau kita lihat sebelah sana Randy langsung menghentikan wave minion dan bermodalkan satu katapult saja. Mereka bergegas mendekati arah turret. Apa yang bakal terjadi kali ini? Base-nya, and here we go. Geekfam berhasil mendapatkan 2-0 atas Bigatron Alpha. Geekfam mereka berhasil untuk memenangkan game ini. Semua orang pasti